Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Sebanyak 9 klaster COVID-19 di Jakarta ditemukan di rumah ibadah. Bagaimanakah tindak lanjut Pemprov atas temuan ini? Apakah rumah ibadah akan kembali ditutup? Saya akan membahasnya bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Mas Riza, selamat malam. Selamat malam. Mas Riza, tim pakar Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan bahwa ada 9 klaster COVID-19 dengan jumlah 114 kasus ditemukan di rumah ibadah. Apakah Pemprov DKI sudah mengonfirmasi data ini? Ya betul, data itu memang dari Dinkes DKI Jakarta dan kami sudah cek dan kami juga sudah melakukan penanganannya, melakukan kontak tracing. Namun data tersebut itu didapat sebetulnya akumulasi dari bulan Juni ya. Jadi bukan di bulan Juli saja, tapi akumulasi dari bulan Juli. Sebetulnya ketika kita melakukan masa pelonggaran di 5 Juni, memang rumah ibadah termasuk unit kegiatan yang kita buka di awal ya. Kami sebetulnya cukup meyakini bahwa rumah ibadah tergolong unit kegiatan yang lebih bisa dikendalikan dari beberapa unit kegiatan lain seperti transportasi publik, seperti dibandingkan pasar dan lain sebagainya. Makanya kami buka termasuk di minggu pertama di awal bulan Juni ya. Dan memang datanya, memang rumah ibadah ini kan di akhir-akhir ini baru terkonfirmasi terpapar virus corona. Sebelumnya kan tidak pernah terkonfirmasi, artinya ini merupakan klaster baru ya. Apa yang ingin kami sampaikan, artinya di tempat-tempat yang sejujurnya termasuk yang tidak rentan, tapi ditemukan penyebaran COVID. Memang di tempat-tempat keagamaan ini yang paling sulit itu dikendalikannya itu pertama sebetulnya ketika ada yang meninggal. Nah ini biasa kalau ada yang meninggal, ini biasa datang tahlilan, kumpul, melayat. Itu umumnya sih datang menggunakan masker, tapi dalam satu ruang begitu sangat bergantung pada orang yang meninggal. Kalau ruangannya kecil, akhirnya di situ terjadi desak-desakan atau paling tidak terjadi kerumunan yang cukup. Nah itu yang paling sensitif. Kemudian juga di asrama, seperti yang terjadi di asrama pendeta ya, angkanya cukup signifikan ini. Ada sebanyak 41 kasus dalam satu asrama. Nah memang di Jakarta ini kita bersyukur sebetulnya tidak seperti di daerah lain, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang memiliki banyak pesantren. Di Jakarta termasuk provinsi yang jumlah pesantrennya sedikit ya. Namun demikian juga kita tetap harus hati-hati ya. Memang ini titik-titik yang rawan di rumah-rumah ibadah. Tapi kalau dalam kegiatan sholat Jumat atau sholat fardu lainnya, kemudian di gereja dan lain sebagainya, menurut kami cukup tertib melaksanakan protokol COVID ya. Tapi memang yang kita khawatirkan itu ketika tahlilan atau melayat yang meninggal tadi di asrama pendeta atau asrama lainnya. Mas Riza, dengan fakta bahwa sekarang rumah ibadah menjadi klaster baru di DKI Jakarta peringkat kelima dengan total ada 114 kasus, apa tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta menanggapi munculnya klaster rumah ibadah ini? Yang pertama, begitu kami temukan, kami langsung melakukan kontak tracing. Dan seluruhnya kami lakukan kontak tracing sebanyak mungkin. Dan kami lakukan isolasi, artinya dirawat di Wisma Atlet atau di rumah sakit, kemudian atau isolasi mandiri. Kemudian yang kedua, kami terus melakukan pencegahan dengan cara satu, di tempat-tempat tersebut dilakukan pembersihan dan disinfektan. Kemudian kalau memang kasusnya cukup, kita minta untuk ditutup dalam waktu 3 sampai 5 hari. Kemudian yang keempat, tentu kami akan terus melakukan sosialisasi kampanye kepada tokoh-tokoh agama atau pengelola rumah ibadah, tempat-tempat ibadah dengan berbagai cara, dengan dialog, ketemu, rapat, koordinasi, kemudian melalui media sosial dan sebagainya. Jadi itu langkah-langkah setidaknya yang kami lakukan dan terus memberitahu pada masyarakat untuk terus meningkatkan protokol COVID di rumah-rumah ibadah. Sebetulnya sudah ada ketentuan ya, seperti di masjid itu kami minta kalau ke masjid itu wudhu di rumah, membawa kantongan buat tempat sandal sepatu, sehingga sandal sepatu tidak ditaruh di satu tempat seperti biasa, kemudian membawa sajadah,
dan lain sebagainya. Begitu juga kalau ke rumah ibadah yang lainnya, gereja, vihara, kelenteng, pura, dan sebagainya, kami minta semua melaksanakan protokol COVID. Sejauh ini Oke. cukup baik ya, jamaah yang datang ke rumah ibadah mentaati protokol COVID. Untuk rumah-rumah ibadah yang ditemukan ada kasus positif akan dilakukan proses disinfeksi ditutup selama 3-5 hari. Tapi adakah opsi untuk menutup kembali rumah ibadah untuk mencegah semakin bertambahnya klaster-klaster rumah ibadah? Ya, kami baru 2 hari ini Pak Gubernur dan kita semua sudah rapat evaluasi dan telah memutuskan memperpanjang PSBB masa transisi untuk yang ketiga kalinya di fase pertama ini. Itu artinya bahwa kami tidak melakukan penutupan dari unit kegiatan yang ada, juga belum melakukan pelonggaran dari beberapa unit yang ada. Ada beberapa perbedaan, diantaranya kami hanya memberlakukan ganjil genap bagi transportasi dalam rangka mengurangi jumlah kendaraan yang keluar dan diharapkan juga jumlah orang yang keluar bisa berkurang. Oke, sebelum saya bahas soal ganjil genap, saya ingin menuntaskan dulu soal yang klaster rumah ibadah ini. Mas Riza, kalau tadi Anda katakan bahwa kalau dari kegiatan sholat seperti sholat Jumat atau sholat Id seperti kemarin Idul Adha itu tidak terlalu banyak ya ditemukan kasus-kasus COVID dari situ, tapi lebih kepada kegiatan seperti tahlilan atau melayat. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatur kegiatan-kegiatan keagamaan yang seperti ini? Ya, memang kegiatan ini kan tidak bisa kita tutup atau kita hentikan ya. Kegiatan-kegiatan agama sendiri sudah menjadi budaya dan tradisi bahkan kultur bangsa kita ya, seperti tahlilan. Kalau orang melayat itu ya memang kalau ada yang meninggal ya datang. Tapi memang jumlahnya sejak ada PSBB itu turun signifikan. Biasanya yang berduka memahami dan mengerti, cukup mengucapkan selamat berduka kita begitu melalui WA, telepon langsung atau mengirim bunga, tidak memaksakan hadir, mengerti. Kemudian bagi keluarga, kerabat dan teman-teman begitu tadi meninggal juga sama, cukup mengucapkan begitu, kirim bunga, tidak perlu juga hadir, itu sudah dipahami. Jadi sejauh ini memang saya juga berapa kali hadir tokoh-tokoh yang meninggal. Jumlahnya memang signifikan menurun ya, tidak seperti biasa. Itu kita bersyukur bahwa ada pemahaman dari masyarakat bahwa kita masih dalam suasana COVID-19. Dan untuk itu kita minta terus masyarakat untuk memahami, mengerti, tidak perlu kerumunan ketika datang, melayat, kemudian juga ketika dikuburkan. Oke, berarti sangat bergantung pada kesadaran masyarakat. Lalu bagaimana pelibatan tokoh agama dalam sosialisasi protokol kesehatan di rumah ibadah? Kita akan bahas nanti, Mas Riza, usai jeda. Kami kembali melanjutkan perbincangan seputar klaster rumah ibadah bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Mas Riza, bagaimana pelibatan tokoh agama dalam sosialisasi protokol kesehatan di rumah ibadah? Jadi kami secara rutin memang melakukan dialog ya, melalui pertemuan, baik langsung maupun melalui Zoom meeting dengan tokoh-tokoh agama, dengan organisasi-organisasi agama, ya, apakah dalam pertemuan khusus atau melalui audiensi-audiensi. Jadi kami terus memang bersilaturahmi, berketemu, dan memang terus menyampaikan. Kalau kami di Pemprov ini acara apapun, pasti kami selipkan soal protokol COVID gitu loh. Siapapun yang datang, urusan apapun, atau dalam acara-acara rapat pasti kami pastikan, kami sampaikan, sosialisasi kami tanyakan tentang pentingnya melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua juga sudah sebulan Pak Gubernur memerintahkan agar rumah-rumah ibadah untuk memanfaatkan fasilitas sound systemnya atau speaker itu untuk disampaikan secara berkala kepada masyarakat di lingkungan masing-masing untuk terus melaksanakan dan meningkatkan protokol kesehatan atau protokol COVID-19. Jadi memang berbagai upaya kami lakukan. Namun demikian menurut survei sering kami sampaikan kontribusi kami pemerintah itu baik pusat maupun daerah itu ternyata maksimal hanya 20%. Bentuknya berupa regulasi atau kebijakan, kemudian menghadirkan aparat, kemudian juga memberikan sanksi ya. Aparat sudah lebih dari 5.000 kami hadirkan dari PNS di luar TNI Polri, kemudian juga
sanksi-sanksi sudah kami kenakan, sanksi denda aja totalnya sudah 2,3 Sisanya miliar sangat ya. bergantung pada kesadaran Lebih masyarakat dari sendiri ya. 55.000. Ya, kesadaran masyarakat itu ternyata kontribusinya besar sekali. Ada 80% bergantung pada Baik. kesadaran masyarakat, kepatuhan dan kedisiplinan. Terakhir, Mas Riza, selain rumah ibadah, klaster perkantoran kan kini juga menjadi sorotan. Tapi kalau dilihat dari kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa PSBB transisi perpanjangan ketiga ini adalah justru memberlakukan kembali aturan ganjil genap dengan harapan bahwa orang lebih banyak tinggal di rumah. Tapi bisa jadi orang bukan lebih banyak tinggal di rumah, tapi akan beralih ke transportasi umum yang akan memunculkan klaster baru karena perkantorannya masih jalan, Mas Riza. Bagaimana menjawab persoalan ini? Jadi yang pertama memang terkait perkantoran, kami sudah mengatur maksimal perkantoran itu dibatasi 50%. Kemudian yang kedua, perkantoran kami minta mengatur jam kantor masuk, istirahat dan pulang selisihnya tidak kurang dari 2 sampai 3 jam. Dalam 2 shift, kalau mungkin sampai 3 shift. Kemudian yang ketiga, terkait perkantoran, kami juga meminta bahwa setiap perkantoran membentuk satgas internal dalam rangka pengawasan atau protokol COVID. Yang keempat juga kami terus berdialog dengan asosiasi pimpinan owner daripada perusahaan atau asosiasi lainnya untuk memastikan masalah protokol COVID. Yang kelima juga kami menyiapkan tim dari Disnaker, Satpol PP dan tim lainnya untuk secara rutin dan berkala melakukan razia atau pemantauan pengawasan langsung ke kantor-kantor. Karena memang dalam 3 minggu terakhir ada data yang cukup, ada peningkatan klaster baru di perkantoran. Kemudian terkait ganjil genap, memang sejak dibukanya pelonggaran semasa PSBB maupun pelonggaran sejak awal, kami tidak memberlakukan ganjil genap dengan tujuan agar tidak terjadi pertemuan atau kumpulnya warga di transportasi publik. Nah, setelah kami evaluasi dalam 2 bulan terakhir ini, ada cara kami, yaitu kami ingin kembalikan bahwa diberlakukannya ganjil genap, diharapkan jumlah orang yang keluar berkurang. Dan ini juga kami minta seiring dorongan kami kepada para pengusaha untuk mengatur bahwa pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah, kami minta diatur di rumah. Mudah-mudahan bisa bersinergi positif dengan usaha-usaha atau perkantoran lainnya. Tapi Satu Mas sisi Riza kami tidak menutup membatasi dan kemungkinan satu sisi kalau kita ternyata minta. aturan ganjil genap ini tidak efektif akan ditangguhkan lagi seperti awal. Ya tentu, jadi soal ganjil genap memang sudah kami kaji, nanti kita akan lihat dalam 2 minggu akan kita lihat ya. Semuanya ini kami akan lihat dan kami akan terus evaluasi. Di setiap unit melakukan evaluasi harian, di internal kami secara bersama-sama melakukan evaluasi setiap minggu. Baik, terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.